Ya, selamat pagi Bapak semuanya. Pagi. Baik, ini Bapak sudah menjadwalkan sesi konseling dengan saya kemarin ya. Iya, betul. Baik, sebelum kita memulai, kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Diva Febriana Santoso, biasa dipanggil Febri. Mungkin kalian bisa manggilnya Kak aja mungkin ya, atau Mbak. Karena ini kan juga konseling sebaya ya, jadi yang lebih akrab aja. Lalu boleh dilanjutkan memperkenalkan diri. Sana aja. Saya aja. Oke. Oke. Perkenalkan semuanya, nama aku Diva Agustin, bisa dipanggil Diva. Nah, di sini aku semester 4. Kayak gitu. Oke. Sangat singkat ya perjalanannya. Iya, kayaknya masih canggung deh. Dari jurusan apa? Di kampung. Oh, di kampung. Wow, keren. Oke, baik, saya ya. Perkenalkan, nama saya Fardiani. Saya juga semester 4 di jurusan Ilmu Pemerintahan. Wow, keren banget ya. Wow. Gimana nih pemerintahan saat ini, Wak? Aduh, lagi pusing ya, Mbak. Gimana tanggapan? Berikan satu tanggapan terhadap Indonesia yang sangat ini. Istirahat dulu ya, Mas. Saya nggak mau mikir tentang itu dulu. Lanjut ke aku. Iya, boleh. Oke, perkenalkan, nama aku Farida Musalihah. Kalian semuanya aku Farida. Aku semester 4 jurusan psikologi. Keren. Kalau psikologi itu ada konselingnya nggak? Gak ada. Berarti lebih ke tes. Iya, jadi kayak lebih ke tes, wawancara gitu. Jadi kayak kalau misalnya lihat anak BK tuh konseling terus gitu kan. Tapi kalau misalnya psikologi ini nggak ada konseling, cuman kayak ya ngafalin banyak tesnya itu loh, pasti banyak. Tapi ada praktek. Ada ke lapangan gitu kan, wawancara ke apa namanya ya, ibaratnya kalau di BK mungkin konseling ya gitu. Hampir sama lah ya. Iya, mirip-mirip lah ya. Ada kakak dia. Iya, ada kakak, saudaraan kembar. Oke, perkenalkan, nama saya Clarista. Saya di sini sebagai konseling teman-teman, kelompok Gimana pelan-pelan datang di sini bersama teman-teman. Bapak udah makan belum sih. oh pantesan. Saya dari jurusan Administrasi Publik semester 4 sekarang Di mana? di UB. Jadi sama semua ya kalian semester 4 ya. Betul. Iya. Baik, karena sudah memperkenalkan diri nih. Gimana sih kabar kalian hari ini? Kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga tetap selalu baik ya. Iya. Kalian sebelum konseling hari ini apakah ada kegiatan? Tidur Kak. Tidur aja sih dari ada kosan. sih, beberes aja. Oh iya, beberes aja. Banget beres. Mandi ya kan, abis itu makan. Maaf ya. Baik, udah semangat berarti ini ya. Berarti kalau kalian sudah siap di sini berarti sudah siap untuk berkonseling. Baik, Insya Allah. Insya Allah. Apa sebelumnya kalian juga pernah nggak konseling seperti ini? Kalau kelompok belum kak. Iya. Kalau individu sudah. Baik. Yang ini Kalian- belum. Udah sih aku juga aku. Oh berarti kita sama nih. Jadi udah individu tapi ya. Iya. Baik, berarti kalian juga tahu ya secara garis besarnya seperti apa nanti step by stepnya itu ya. Nah, di sini saya izin menjelaskan ulang bahwa konseling kita pada pagi hari ini akan berjalan selama 25 sampai 30 menit ke depan. Apakah Bapak semuanya berkenan? Baik. Lalu kalian juga tidak perlu khawatir akan cerita ini akan besar kemana-mana. Pastinya cerita ini akan cukup berhenti di kita saja. Seperti itu ya, Mbak. Lalu Bapak juga bebas secara terbuka bisa menyampaikan segala hal yang ingin disampaikan. Seperti itu ya. Lalu saya juga izin mencatat ya, Mbak. Iya boleh. Baik, mungkin kita boleh. Oh ya, sebelum kita mulai, nantinya kita akan membuat kesepakatan cerita siapa yang akan kita gali terlebih dahulu di sesi konseling kita yang pada pagi hari ini. Lalu nanti kita jika memang ada sesi konseling yang berikutnya, kita akan diberikan untuk bercerita siapa yang akan digali
masalahnya seperti itu ya. Iya. Baik, mungkin kita boleh cerita dari Mbak siapa dulu nih? Mbak yang mengantuk ini ya? Iya, dia tadi Sudah muak, muak. jadi kayak aku pikir dia aja karena mungkin dia harus Iya, biar nggak ngantuk. Boleh nih Mbak Claris. Jadi dari saya dulu nih, yakin dari saya dulu nggak dari Mbak ini. Ya, kan Jadi ya, pertama kan aku, terus Iya, yang lain lagi. Jadi nanti jawaban aku yang awal. Iya. gantian sama. Biar nggak ngantuk juga. Iya. Benar, itu emang tujuan kita, makanya dari baik. Jadi masalah saya tuh akhir-akhir ini tuh sebenarnya tuh nggak terlalu bisa diulang, Mbak. Tapi menurut saya ini kayak udah nggak beres di dalam diri saya. Kayak udah kalau diginiin terus lama-lama itu nggak efektif buat kehidupan ke depan. Jadi saya tuh orangnya tuh mudah terpancing gitu, mudah terpancing dalam artian misal teman saya tuh lagi bicara sama saya ngomongin apa gitu. Jadi tuh saya tuh gampang terpancing sama omongannya dia, kayak terpancingnya tuh kayak nanti saya jadi sharing gitu. Dan itu pun nanti tuh kayak keberlangsungannya tuh jadi akhirnya jadi terlalu terbuka, kayak saya kayak oversharing gitu kan. Dan saya tuh kan arahnya kan suka cerita ya. Kalau dipancing sama omongan yang misalnya topiknya tuh menarik, saya tuh bakal cerita. Terus tapi secara nggak langsung kan ceritanya tuh kayak merembet ke semuanya tak bilang gitu kan. Dan itu kan dalam hal kecil kayak gitu kan saya kan udah kayak gampang cerita gitu ya, apalagi dalam hal yang besar nantinya gitu. Makanya saya tuh khawatir kok ada yang nggak beres dalam diri saya akhir-akhir ini. Padahal tuh dulu tuh nggak kayak gitu. Padahal dulu tuh kayak cerita ya harus seadanya gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak misal teman saya tuh mancing, tahu nggak sih, aku jadi ikut cerita gitu. Istilahnya bukan gibah sih, cuman kayak jadi suka gosip gitu loh. Kayak istilahnya tuh kayak dia tuh mancing kayak iya, dia sebenarnya kayak gosip sih. Cuman kalau misalnya dia tuh mancing, misalnya jadi terpancing, jadi akhirnya oversharing gitu. Kan itu kan nggak baik kan, Kak. Dan dulu tuh saya tuh nggak kayak gitu. Mungkin akhir-akhir ini ya, dan orang sekitar saya pun juga kayak support buat gosip gitu. Jadi kayak saya jadi terpancing, jadi terpengaruh gitu loh, Kak. Kan itu kan nggak baik kan. Saya tuh bingung gimana sih langkah saya biar ini hilang gitu loh. Kan nggak baik. Dari ceritanya Mbak Tata ini orangnya mudah terpancing tuh ya, yang akhirnya menjadi oversharing gitu ya Mbak Tata ya, secara susah. Baik, mungkin kita boleh keep dulu ya Mbak Tata. Boleh. Kita lanjut ke siapa? Mbak kacamata deh. Boleh. Aku menuju ke balik kan. Soalnya kita kan balas dendam ya. Iya, dia balas dendam deh kayaknya. Baru ketemu kan kita harus akrab. Iya, Kita semua juga belum pernah ketemu. Ya nggak apa-apa, biar aku aja yang cerita ya. Jadi sebenarnya ini kayak ya sama ya, mirip-mirip sama Mbak Clarista tadi. Maksudnya kayak khawatir juga, cuman khawatirnya aku ini khawatir akan masa depan aku gitu. Nah sebenarnya kayak di jurusan aku yang sekarang ini tuh aku kurang seret gitu loh, dan kayak aku lebih suka di jurusan yang lainnya. Cuman karena kemarin itu nggak keterima, jadi aku mau nggak mau masuk ke jurusan yang psikologi ini. Nah terus tuh kayak karena kecemplung tadi itu, aku kayak jadi berpikir gitu loh sekarang kayak aku nanti berkarirnya seperti apa ya gitu, karena kan kayak no clue banget gitu loh, kayak tiba-tiba nyemplung ke jurusan yang bahkan aku nggak mau gitu loh. Nah aku bingung nih ke depannya ini bakal kayak apa gitu, apakah aku sejalur dengan psikologi ini atau enggak, aku kayak bakal jadi apa nih nanti gitu. Jadi kayak masih bingung gitu, jadi ada khawatir banget sih dari aku tentang masa depan aku. Baik, kalau dari Mbak Ica sendiri, Mbak Ica berarti khawatir akan masa depannya ya Iya, Mbak Riza, karena ternyata sudah terlanjur gitu masuk di jurusan yang Mbak Fariza itu nggak mau gitu Iya. dari awal. Baik, mungkin boleh kita keep dulu ya Mbak Fariza, boleh dilanjut. Oke, baik. Jadi mungkin ceritaku juga hampir sama kayak mereka ya, lebih overthinking gitu. Nah kayak ini aku di jurusan saya ini juga lebih ke overthinking, kayak kok aku nggak tahu tiba-tiba masuk ke jurusan ilmu pemerintahan gitu kan. Yang sebenarnya tuh aku kalau dulu tuh nggak pernah ngikutin pemerintahan gitu kan, tiba-tiba kok aku masuk sini. Jadi kayak aku bener-bener yang
culture shock gitu loh, apalagi kan bener-bener kan di sana tuh bener-bener yang berpikir kritis, nalar gitu kan, lebih menggunakan nalarnya gitu. Sedangkan apa ya, ini apa ya, kayak bener-bener kaget waktu di semester awal. Terus tadi kayak aku bener-bener kayak masih ada kebawa kayak ya, belum nyaman gitu loh. Terus kayak nah ya ini aku maksudnya aku belum bisa nempatin diriku dengan posisi yang nyaman. Terus aku kayak temanku juga pernah bilang kalau habis konseling, jadi kayak dia tuh udah lega. Terus kayak aku kok berpikir kayak apa aku konseling aja ya, mungkin biar pikiranku terbuka gitu. Jadi kayak overthink kayak cocok gak sih sebenarnya ini sama aku? Mau nggak mau ikut campur dalam hal pemerintahan Indonesia ini ya gitu ya, kayak nalarnya tuh harus mandi gitu kan. yang awalnya kayak bodo amat gitu, terus sekarang harus berpikir kritis tentang pemerintah. Betul. Keren banget sih. Iya. Berarti dari Mbak Fardiani sendiri tadi kurang lebih sama ya sama Iya. Mbak Fariza, overthinking tentang masa depannya gitu ya Mbak ya. Jadi kita boleh lanjut dulu. Kalau menurut saya itu ini ya, saya itu kayak sering merasa nggak enakan gitu loh. Tapi menurut saya itu kurang baik sih kalau diterusin, karena menurut saya dengan hal yang seperti itu ya menjadikan saya orang yang people pleaser kayak gitu kan. Kayak saya sering kali minta maaf ke orang lain, padahal kayak nggak sepatutnya saya seperti itu. Tapi kok semakin kesini saya kok kayak gitu terus ya, kayak di sini jadi kayak saya pengen ngilangin rasa seperti itu. Jadi kayak ngerasa ya udah baik-baik aja, nggak yang kayak mikir diriku ini selalu sama. Kan kesannya kalau selalu minta maaf itu di diri kita sendiri pastinya kan ada pikiran, oh iya ya aku salah kayaknya, kan pasti ada pikiran kayak gitu. Jadi kayak aku pengen ngilangin hal yang seperti itu. Jadi kalau dari Mbak Divari kayak lebih merasa tidak enak itu kayak apa? People pleaser nggak sih? Kalau zamannya kayak zaman Iya. sekarang kayak gitu ya Mbak. Baik, karena semuanya sudah bercerita, mungkin kita boleh mensepakati cerita siapa yang mungkin boleh kita gali. Enggak, Fariza aja masih. Iya. Kalian semua relate kan dengan cerita aku? Ya kenapa nih alasannya mau memilih Mbak Fariza? Iya, kenapa? Karena kayak hampir nggak keseluruhan dari kita pasti mengalami pernah merasakan kayak gitu. Aku masih belum. Aku ini dah. Boleh kakaknya lagi? Iya, Sorry. Kat. Iya ta. Wis, time limit ambek asap kan wis ngono lho. Asap buka ambek asap. Kayak emang Terus paling deket Mbak Feby nggak perlu. enggak, kayak berperkenalanmu langsung itu guys. Ngawur. Iki lho lek ngantuk. Ayo. Lanjut. Mas kira aja. 1, 2, 3. Teman cuma aja. Kok Alasan- Kenapa? Oh, iya, iya. Alasan. 1. Baik, kalau boleh tahu. Hah? Kalau boleh tahu saya. Ya, sorry. Iya. Alasannya apa nih kalau kalian memilih ceritanya Mbak Fariza buat kita kali? menarik. Iya, karena semua itu kayak ada gitu ya, terkait masa depan itu pastinya semua itu merasakan. Kalian semua overthinking. Iya, betul sekali. Saya juga kok. Kakaknya ternyata juga overthinking guys. Iya, pasti enggak sih itu. Baik, dari Mbak Fariza sendiri apakah boleh? Iya, Kenan? boleh kok, gak apa-apa. Kita kan di sini sharing-sharing aja ya, jadi kayak bercerita aja. Baik, jika dari Mbak Fariza berkenan, boleh langsung Mbak Fariza ceritakan ceritanya lebih spesifik lagi ya Mbak. Oke, nah jadi itu seperti tadi yang aku bilang, itu kan kayak dulu tuh sebenarnya tuh cita-cita aku tuh kayak menjadi pemadam kebakaran guys. Gitu. Unexpected banget kan, cuman kayak karena satu dan lain hal, jadi kayak aku nggak bisa ke pemadam kebakaran tersebut gitu kan. Nah terus tuh aku nih pengennya jadi dokter gitu. Nah akhirnya kan aku kayak udah masuk MIPA nih gitu kan, masuk MIPA terus tuh tapi yang nggak keterima itu tadi. Nah jadinya aku beloklah ke psikologi ini gitu, karena kayak dari saran orang tua aku sama keluarga aku juga kayak
ya udah kalau misalnya emang gak kedokteran ke psikolog aja kayak gitu kan. Nah akhirnya ke psikolog tuh. Nah kalian tuh pasti merasakan kan apa yang aku rasakan kalau misalnya kecemplung. Nah Mbak Mardani kan tadi kan relate lah ya kan sama aku, kayak kalau misalnya kecemplung tuh kan pasti kayak berpikiran nanti aku ke depannya jadi apa ya kalau misalnya aku udah di sini gitu kan, kayak apakah aku bakal sejalur sama psikologi ini, maksudnya kayak jurusan yang sekarang aku tempuh, atau enggak mungkin aku nanti belok ke mana ke kan kita juga nggak ada yang tahu ya masa depan itu ya kan. Nah terus tuh kalaupun aku belok ke apa namanya pekerjaan yang lain nih gitu kan, terus kayak selama 4 tahun aku kuliah ini kayak sia-sia gitu nggak sih, maksudnya kayak kita ini kuliah untuk mendapatkan sebuah kertas, selembar kertas yang bernama ijazah, terus tuh kayak dari ijazah itu gak kita pakai gitu kan. Cuma tuh aku kepikiran tuh gini sih, aku tetap akan mencari kerja gitu loh dengan ijazah ini. Cuman mungkin kayak kalaupun nanti nggak pas ya aku bakal nyari kerja lain gitu. Tapi tetap aja pasti kayak tetap overthinking gitu loh untuk sekarang. Jadi kayak belum tentu aku mengambil itu sih. Baik, dari ceritanya Mbak Fariza tadi, Mbak Fariza menyebutkan kata sia-sia. Nah, kenapa sih Mbak Fariza itu kok sampai berpikir seperti itu? Ya karena kayak gimana ya, misalnya kayak kita nih udah kuliah nih 4 tahun gitu kan, terus tuh kayak kita ke pekerjaan yang kayak banting setir banget gitu. Misalnya kayak sekarang ke psikologi, terus tuh tiba-tiba aku jadi jadi mbak-mbak bank, yang di bank itu kan banting setir banget kan, jadi kayak sangat berbeda dengan jurusan yang aku ambil sekarang gitu. Jadi kayak agak sia-sia. Cuman sebenarnya kalau misalnya dipikir lagi ya kayak itu sia-sia nggak sia-sia gitu loh. Mungkin sia-sia dalam hal ijazahnya aja. Cuman kalau misalnya pembelajaran yang kita ambil psikolog, karena kan kalau misalnya psikolog itu kan keseharian banget ya basicnya gitu kan maksudnya. Jadi kalau misalnya itu tuh mungkin bisa dipakai di keseharian. Cuman kan maksudnya kita nggak pakai ijazahnya aja. Nah itu sih yang menurut aku ijazahnya itu yang sia-sia, bukan yang kayak pembelajarannya yang sudah kita pelajari saat 4 tahun itu. Jadi dari Mbak Fariza, bukan masalah ijazahnya gitu ya, lebih ke ilmunya kan, tapi masih kepake gitu ya masih di masa depan. Nah pada saat situasi seperti itu, baik kalau dari cerita yang sudah diceritakan Mbak Fariza tadi, adakah tanggapan dari teman-teman yang lain? Tanggapan, pertanyaan? Tapi aku mau tanya ya, tapi kamu di jurusan ini tuh merasa nyaman apa enggak? Sebenarnya sih kalau misalnya bilang aku enjoy gitu ya Mbak ya, sebenarnya aku enjoy aja ya, karena maksudnya juga aku berpikiran kalau misalnya aku ngerasa tertekan banget kan, maksudnya itu berarti nekanin diri sendiri juga gitu loh. Maksudnya kayak kamu sama dengan nyakitin diri kamu sendiri kayak gitu kan. Apalagi juga kalau di psikologi ini kan kita juga belajarnya mental ya, masa kita belajar mental tapi kayak kita sendiri yang kena mental gitu kan itu aneh ya. Jadi kayak sangat bertolak belakang gitu kan. Jadi kayak aku kalau misalnya dibilang enjoy, sebenarnya sih enjoy aja ya, karena pada dasarnya juga aku suka-suka aja gitu. Maksudnya bukan, menurut aku ini jurusan yang bukan aku gak suka banget gitu loh, cuman ya kan pasti ada yang kita inginkan. Kalau misalnya kita masuk yang lebih kita inginkan kan pasti kita lebih happy dong ngejalaninnya gitu. Cuman kalau misalnya kita nyemplung doang kan kayak ya udahlah, mau nggak mau juga kita jalanin kan, nggak mungkin kita kayak stop di situ aja gitu kan. Mau nggak mau juga ya kita harus mengejar masa depan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya tetap nyaman dan enjoy sih kalau misalnya aku pribadi ya. Aku mau tanya ya, selama kamu di psikologi kamu kan bilangnya itu kayak kecemplung gitu ya. Nah, ada nggak mungkin hambatan yang udah kelihatan gitu loh, kan bukan jurusan yang kamu mati gitu. Ada nggak hambatan yang udah nampak? Hambatannya sih paling cuman dari akunya sendiri gitu ya, karena aku kayak kurang suka aja gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa ya lebih overthinkingnya banyak banget. Jadi hambatan itu yang dari diri aku sendiri gitu, bukan dari orang lain. Ngerti gak? Enggak. Coba jelasin lebih kalian ngerti nggak berdua? Lebih detail lagi dong, aku kurang paham. Ya jadi kayak hambatannya dari diri aku sendiri, Dari internal dari internal aku sendiri, bukan dari eksternal gitu. Jadi kalau misalnya hambatan yang aku rasakan tuh ya udah dari diri aku sendiri, kayak overthinking gitu. Ya aku nggak mau gitu, dan kayak bingung aja gitu. Di sini kan kamu nggak mau ya, tapi di sisi lain kamu bisa menerima. Nah dari sini tuh kayak menerimanya kamu dan
kamu belajar di psikologi, pastinya kan kamu juga bilang kalau tadi kayak biar gak merasa tertekan. Apakah selama kamu sampai sekarang ini kan udah semester 4 ya, terus di psikologi itu kayak masih merasa apa ya namanya, kayak tertekan gitu, maksudnya kayak kamu bilang enjoy tapi kayak di sisi lain kamu juga bilang kalau gitu. Nah itu yang aku maksud adalah bukan tertekan ya, cuman kayak kurang suka. Jadi kayak gimana ya, aku enjoy dalam mengalaminya, cuman kayak melihat prospek kedepannya aja gitu loh yang kayak kurang banget gitu, kayak karena aku ya namanya juga kecemplung, jadi kurang lihat prospek kedepannya kayak apa gitu. Jadinya kan kayak kita buntu gitu kan, kita ini mau jadi apa gitu kalau misalnya mau di jurusan ini. Cuman selama perjalanan aku kuliahnya itu aku enjoy aja gitu. Jadi kayak aku lebih ke masa depannya, kayak setelah kuliahnya ini loh gitu, lebih ke setelah kuliahnya dibandingkan sekarang. Oke, untuk kan kamu juga mikir kalau prospek kerja itu kayak bingung nanti gimana, tapi ada nggak sih gambaran dari kamu sendiri kayak maunya kemana gitu untuk sekarang? Kalau misalnya ini yang sejalur apa yang nggak sejalur? Ya, yang kamu pengen aja kamu sih. pengen. Sebenarnya kalau misalnya pengennya tuh aku kerjanya kayak yang fleksibel ya, misalnya kayak yang aku bisa handle sendiri gitu. Jadi kayak iya itu bisa tuh usaha gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita usaha gitu, kan suka-suka kita ya mau tutupnya kapan, mau berhentinya kapan, mau lanjutnya kapan. Nah itu menurut aku juga bagus kayak gitu sih. Lebih ke usaha mungkin bisa sih, kayak di pikiran aku tuh pernah ada kepikiran ya apa habis aku kuliahnya aku jualan aja ya, tapi ya mungkin aku gak jualan sendiri ya, karena aku tahu diri aku ini sangat flop gitu kalau misalnya sendiri, kayak berjuang sendiri tuh aku kayak kurang memotivasi diri aku sendiri gitu. Jadi mungkin kalau misalnya habis selesai kuliah nanti mungkin aku ada kerja sama kakak aku atau sama adik aku, karena kebetulan mereka sangat pintar berusaha gitu. Jadi mungkin aku bakal kerja sama mereka dan membentuk usaha keluarga kali ya. Itu kayak di pikiran aku aja sih masih, cuman kan kita belum selesai kuliah ya teman-teman ya, jadi kayak ya kita lihat nanti aja. Sudah? Iya. Baik, kalau dari semua cerita yang sudah diceritakan Mbak Fariza, ini kan lebih banyak masalahnya itu datang dari dirinya Mbak Fariza sendiri. Benar. Itu masalah internalnya Mbak Fariza itu overthinking. Nah, pada saat Mbak Fariza overthinking seperti itu, bagaimana sih perasaannya Mbak Fariza pada saat itu? Kalau pada saat overthinking ini itu overthinkingnya mungkin lebih banyak waktu kita mau tidur ya teman-teman ya. Jadi kayak pasti kalian pernah lah ya kayak gitu. Mungkin kakaknya juga pernah kan kayak mau tidur, mesti kayak antara sadar dan tidak sadar tuh kita kayak overthinking gitu kan. Nah overthinking waktu di situ gitu. Tapi kayak itu membuat aku apa ya, khawatir dan gelisah gitu loh, kayak apa namanya, tentang masa depan aku tuh kayak apa. Aku takut kalau misalnya masa depan aku tuh nggak secerah apa yang ekspektasi aku pikirkan gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kayak pasti yang namanya hidup tuh ada yang namanya naik dan turunnya ya teman-teman ya. Jadi kayak tapi siapa sih yang mau turun gitu kan? Jadi kayak kita pasti berusaha untuk naik terus gitu kan. Nah aku takut kalau misalnya nanti kerjaan yang aku emban itu tuh nggak sesuai ekspektasi aku gitu sih. Nah tadi kan aku juga menyebutkan kontennya aku sukanya kalau kerjanya fleksibel gitu kan. Aku takutnya kalau misalnya nanti aku kerjaan misalnya di kantor yang kayak tak gitu, aku takut kayak aku gak bisa mengalami itu gitu loh, apa menghandle itu semua gitu loh. Pada saat overthinking itu, apa tindakan Mbak Fariza pada saat Mbak Fariza overthinking itu? Kalau misalnya tadi kan aku menyebutkan lebih banyak overthinking waktu mau tidur ya. Iya. Jelas tidur. Jadi kayak nggak ada apa yang ingin Mbak Fariza lakukan gitu. Cuman kalau misalnya aku membuat aku lebih tenang mungkin ada ya, kayak misalnya inhale, exhale kayak gitu, kayak aku tarik nafas dan nafas kayak gitu. Terus itu juga mungkin kadang nih nggak cuma tidur aja sih, untuk ngalihin overthinking aku tuh kadang terbangun lagi gitu, malah terbangun lagi juga mengalihkan ke beres-beres dulu gitu. Jadi kayak beres-beres kamar, nggak tahu lah apa yang aku lakuin gitu kan. Nah habis itu membuat aku lebih tenang, baru bisa lebih tidur. Nah, kalau saat Mbak Fariza melakukan hal seperti itu, apakah Mbak Fariza
tidak lagi kayak overthinking apa menurut Mbak Fariza hal itu cukup membantu? Menurut aku itu cukup membantu ya, cuman kalau misalnya overthinking itu kan siapa sih yang tahu dia kapan datang ya kan, jadi kayak selalu on off aja kayak gitu. Cuman yang sampai parah banget tuh sebenarnya enggak ya, karena alhamdulillahnya aku juga mendapat support dari orang tua aku yang kayak kamu mau jadi apapun juga orang tua tuh support kayak gitu. Jadi kayak itu yang sedikit menenangkan aku sih tentang masa depan aku gitu. Jadi aku kayak agak khawatir dari dalam diri aku, cuman kalau misalnya dari luar aku tuh kayak gak usah khawatir, ada mereka kok yang bakal support, ada mereka kok yang bakal kayak tetap merangkul kayak gitu. Jadi masih kayak ada support dari keluarga dan atau lingkungan sekitar itu Mbak Fariza ya. Nah kalau dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan? Tapi kan kamu kan tadi gak benar-benar berpikiran overthinking banget gitu ya, tapi kamu ada dukungan dari orang sekitar, dan juga tadi waktu awal cerita kamu juga sempat bilang kalau ada hal positif yang kamu ambil gitu ya, apalagi kan psikolog mempelajari mengenai kehidupan yang gitu. Jadi pemikiran kamu ini benar-benar yang nggak 100% overthinking gitu, maksudnya nggak 100% overthinking buruk gitu. Iya, jadi kayak nggak yang tuh overthinking buruk banget gitu loh, karena menurut aku tuh overthinking yang on off aja, bukan yang kayak on terus. Kan ada ya orang-orang tuh yang kayak overthinkingnya itu setiap saat dia overthinking Sama overthinkingnya gitu ya. Gitu kayak dia setiap saat tuh overthinking tentang hal itu aja sampai membuat dia stres gitu kan. Nah, alhamdulillahnya karena aku support dari orang tua juga ada, terus aku juga mempelajari pelajaran-pelajarannya di sekolah ini, jadi lebih sedikit lebih tenang kayak gitu. Jadi kayak overthinkingnya itu ya nggak 100%. Masih mau menerima masukan dan juga dukungan gitu. Iya, benar karena juga kan kita tuh hidup gak selalu sesuai ekspektasi kita ya, pasti kayak kita dalam hidup kita harus banyak menerima juga ya teman-teman. Jadi kayak mungkin kalau nanti gak sesuai ekspektasi, aku harus banyak menerima dan mendapat dukungan dari orang-orang sekitar aku. Tapi kamu tadi udah bagus loh, kayak udah dapat pikiran baru kayak saya mau buka usaha atau tetap menerima, tetap enjoy aja gitu, meskipun overthinkingnya juga tetap ada. Tapi itu udah kayak buat plan itu loh, udah bagus sih menurut aku. Dan itu mungkin salah satu cara biar kamu tuh nggak yang kayak salah nggak ya udah jadi seperti ini, nanti ketemu gimana. Makasih ya Mbak Fariza. Sama Mbak Fariza. Dan juga kan udah kayak apa ya, ngertiin dari cerita yang kamu ceritakan tadi. Nah, tapi aku di sini masih penasaran kayak saat gimana sih kamu overthinkingnya kan on off ya, kayak ada hal apa yang membuat kamu ini kayak fase kamu itu tiba-tiba overthinking, entah itu kamu habis mendapatkan kayak kesulitan di jurusan kamu ataupun hal lain kayak gitu. Jadi ada ya, pertanyaannya kayak apa hal yang men-trigger aku untuk overthinking itu ya. Nah, menurut aku itu aku bakal overthinking waktu tugas itu lagi banyak-banyak. Jadi kayak itu sangat men-trigger aku jujur, karena dengan tugas-tugas yang banyak itu, jadi kan kita pasti stres gitu kan. Nah, kalau misalnya stres itu juga kayak kita berpikir ini kok aku masuk ke jurusan sini sih gitu, kenapa aku gak masuk jurusan lain gitu kan, yang mungkin menurut aku lebih enjoy lagi gitu kan, yang lebih enjoy lagi, yang mungkin lebih mudah untuk aku kerjakan gitu. Pasti kita berpikiran kayak gitu, dan mungkin bisa jadi bisa ke khawatirnya itu ke masa depan kita gitu. Nah, jadinya aku bisa overthinking itu sendiri, itu hal yang men-trigger. Berarti karena hal itu ya yang kayak men-trigger, jadi kayak hal itu juga yang membuat kamu itu kayak on off Benar. Baik, setelah mendengar tanggapan dari teman-temannya Mbak Fariza, apakah Mbak Fariza sudah setuju sama tanggapan dari teman-teman yang lain? Iya sih, aku merasa di sini juga sedikit disupport ya gitu, karena tadi dari mbak-mbak sekalian gitu kan, yang kayak udah mungkin membenarkan apa yang aku lakukan gitu kan. Maksudnya mungkin gak seburuk itu sih permasalahan aku, cuman mungkin semuanya relate, jadi kayak kita sharing aja juga gitu kan. Jadi aku merasa lebih disupport lagi gitu, jadi aku lebih ada supporter gitu lah dalam hidup aku. Baik teman-teman, karena waktu yang sudah kita sepakati mendekati habis, mungkin kita bisa menjadwalkan sesi konseling yang berikutnya gitu ya, atau sesi konseling kedua, begitu ya teman-teman.
dari Mbak Fariza dan teman-teman yang lain, bagaimana perasaannya saat sudah melakukan sesi konseling pada bagian ini? Aku sendiri sih ya itu tadi, aku happy sih, maksudnya kayak happy dan jelas lega banget ya sudah sharing-sharing kayak gini, walaupun kayak sebenarnya itu kita tahu apa yang harus kita lakukan, cuman kayak kita emang butuh bercerita aja gitu gak sih, jadi kayak benar-benar kayak ternyata aku nggak sendirian loh yang aku ngerasa kayak gitu, aku nggak sendirian gitu, jadi kayak ternyata ada teman-teman aku yang lainnya juga yang merasakan sama apa yang aku rasakan gitu, jadi aku nggak merasa sendirian sih, dan aku happy banget sudah sharing-sharing di sini. Nah, karena ini sudah hampir selesai ya teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan pada sesi konseling kita? Sedikit ya, juga tidak. Sedikit ya Mbak. Oke. Dari yang saya tangkap dari ceritanya Mbak Ija teman-teman tadi itu, diskusinya itu kayak misalnya kita melakukan sesuatu itu nggak sesuai sama ekspektasi, sesuai sama hasilnya tadi itu, kita tuh ikut alurnya aja gitu kan. Tuhan kan juga tahu mana yang terbaik buat kita gitu kan Mbak Ija. Dan mungkin dengan Mbak Ija masuk ke psikologi ini itu salah satu cara Tuhan untuk mungkin Mbak Fariza ilmu mungkin mental manusia atau mungkin ilmu kehidupan yang mungkin nanti bakal berguna buat kehidupan Mbak Ija ke depannya gitu. Jadi Mbak Ija nggak perlu khawatir soal masa depan gitu, nggak perlu overthinking kalau misalnya dulu jadi apa ya. Jadi Mbak Ija ikuti alurnya aja, kayak enjoy your process, dan Mbak Ija tuh jangan mikir kalau nanti misalnya udah kecemplung nggak enak terus nanti jadi nggak buntu jadi apa gitu. Itu aja sih. Teman-teman yang lain apa ada? Mungkin sama sih ya, Staff. Sama ya mungkin ya. Baik, betul sekali apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Claris. Baik, terima kasih Mbak Claris atas tanggapan dan kesimpulannya tadi ya. Saya juga berterima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah hadir dan juga berpartisipasi pada sesi konseling kita pada pagi hari ini, terutama juga pada Mbak Fariza yang sudah bersedia ceritanya kita gali lebih dalam lagi begitu ya. Mungkin jika memang nantinya kita ingin melakukan sesi konseling lagi, mungkin kita bisa menjadwalkan lagi seperti itu ya Mbak. Iya. Baik, dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.